Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alki Wangsa Dibrata. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai penemuan kopi oleh orang Muslim. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan apa itu kopi. Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Pemrosesan minuman kopi pun melalui proses yang panjang. Pertama-tama, biji kopi yang telah matang dipanen, kemudian dikeringkan. Setelah dikeringkan, biji kopi disangrai dengan tingkat derajat yang bervariasi. Setelah penyangraian, biji kopi digiling dan dihaluskan menjadi bubuk kopi sebelum dapat diminum. Adapun dua varietas pohon kopi yang dikenal secara umum adalah kopi robusta atau dengan nama latin kopi canepora dan kopi arabica atau dengan nama latin kopi arabica. Saat ini, kopi merupakan salah satu komoditas dunia yang sudah dibudidayakan oleh lebih dari 50 negara. Tapi kira-kira teman-teman tahu nggak sih siapa yang menemukan kopi untuk pertama kalinya? Cerita pertama. Kisah penemuan kopi pertama kali berawal dari perjalanan Syekh Ali bin Umar As-Sajili. Beliau merupakan ahli sufi yang berkelahiran dari Maroko. Dikisahkan ketika beliau dalam perjalanan untuk uzlah dan khalwat mengasingkan diri dari segala hiruk pikuk dunia, beliau tiba di suatu daerah yang memiliki pepohonan lebat dan rimbun. Tetapi di tempat itu juga banyak binatang-binatang buas. Maka untuk mencari keamanan, Imam Asy-Syadzili memutuskan untuk memanjat suatu pohon yang tinggi. Sesampainya di atas pohon, beliau menemukan sebuah pohon yang dipenuhi dengan buah-buahan yang berupa biji-bijian. Lalu beliau memetiknya dan memakannya. Anehnya, setelah itu beliau tidak merasakan kantuk sama sekali sepanjang malam. Saat pagi menjelang, beliau mengambil kembali beberapa dari biji-biji tersebut untuk dimakan di dalam perjalanannya dengan tujuan untuk menghilangkan rasa kantuk. Dan dari situlah Syekh Ali bin Umar Asy-Syadzili mencoba untuk meracik biji-bijian tersebut dengan cara mengeringkannya terlebih dahulu, kemudian memanggangnya di atas api, kemudian menyeduhnya dengan air, dan minuman air seduhan tersebut akhirnya menyebarlah kopi ke berbagai penjuru negeri. Cerita kedua. Asal-usul kopi bermula dari seorang pengembala muslim bernama Khalid yang berasal dari Yaman. Ketika itu, dia sedang menggembalakan kambing-kambingnya di suatu tempat di Yaman. Namun, dia melihat bahwa kambing-kambingnya ini menjadi lebih aktif dan lebih lincah. Merasa heran dengan itu, akhirnya dia menelusuri apa yang dimakan oleh kambing-kambingnya itu. Ketika itu, dia menemukan bahwa kambing-kambingnya telah memakan suatu biji-bijian dari suatu pohon. Akhirnya dia pun ikut mencicipi karena penasaran. Seiring berjalannya waktu, Khalid mencoba untuk meracik biji-bijian tersebut dengan menggarang dan menyeduhnya di dalam air. Lalu berkembanglah minuman yang asam namun berkhasiat menambah energi, dan dari situ lahirlah kopi. Tidak butuh waktu yang lama, kopi akhirnya menjadi semacam minuman kesukaan orang Islam dari Yaman hingga ke seluruh Kesultanan Utsmani pada abad ke-15. Kedai-kedai kopi mulai didirikan di berbagai kota, seperti kota-kota besar yaitu Kairo, Istanbul, Damaskus, dan Baghdad. Kemudian dari kota-kota besar itulah kopi menyebar hingga ke Eropa melalui para pedagang dari Venesia. Sehingga sempat timbul semacam pelabelan bahwa kopi itu minumannya orang muslim. Namun seiring berjalannya waktu, kopi pun menjadi bagian dari budaya Eropa. Kedai-kedai kopi di Eropa tersebar mulai tahun 1600 Masehi. Kedai kopi menjadi tempat bertemunya para filsuf untuk berdiskusi membahas isu-isu seperti hak asasi manusia, pemerintahan, dan demokrasi. Para filsuf berdiskusi sambil menikmati kopi. Bahkan mereka menilai dengan meminum kopi dapat memberikan pencerahan dalam menghadapi soal yang rumit. Seperti pada zaman sekarang, kopi banyak menjadi teman dalam berbagai momen-momen tertentu, seperti ketika momen berkumpul dengan keluarga, momen berdiskusi, belajar, dan bahkan bekerja.
Demikian sejarah penemuan kopi sebagai racikan minuman. Dan jangan lupa, selama kita di rumah, kita nikmati secangkir kopi setiap